balik lagi di Metric Beauty Salon Story. Di video ini aku akan bikin video ya soal susahnya berhadapan dengan kompetitor salon yang kasat mata. Dan ini sudah sering kali terjadi, tidak hanya usaha salon, semua usaha pasti akan seperti ini. Tapi ini aku bicara lebih ke bidang salon yang aku geluti. Pantengin terus ceritanya, yang pasti seru banget buat kalian yang mau buka salon. Pengalamanku kali ini tuh bisa kalian jadiin referensi untuk jaga-jaga ke depannya supaya tidak pernah terjadi hal-hal seperti yang aku alami. Selamat menonton. Nah, aku mau cerita nih buat kalian-kalian yang khususnya para pelaku usaha salon. Tapi nggak hanya salon aja sih, semua usaha pasti ada kompetitornya. Tapi kita bicara dari sudut pandang yang agak sedikit berbeda, ya kan? Kalau kita ketemu kompetitor yang sehat, dalam arti kita bersaing secara sehat, secara karya, ataupun yang berhubungan dengan dunia salon yang sehat-sehat aja sih nggak masalah ya. Tapi ada beberapa itu yang bersaing secara tidak sehat, dan ini sering terjadi. Bukan hanya saya yang alami, bahkan aku punya temen sesama usaha salon pun begitu. Dan aku mau cerita ke kalian. Jadi ya, aku pernah, waktu ini aku cerita dari awal aku buka salon di sini ya, di Sidoarjo, tepatnya di lebih ke kabupatennya lah ya, bukan di Sidoarjo kota. Dan di sini tuh banyak banget salon, ada lebih daripada 5 kalau aku hitung ya. Dan jaraknya pun menurut saya nggak terlalu dekat sih. Dan menurut saya juga kalau rezeki orang tuh udah ada yang atur sendiri-sendiri gitu. Mau kita jualan sama ataupun usaha kita sama, tapi rezeki orang itu beda-beda takarannya. Tapi terkadang kalau orang syarafnya nggak putus kan, pikirnya seperti itu. Tapi kalau orang yang syarafnya udah putus, pikirannya sudah lain. Dipikir kita ini kompetitor yang bener-bener itu musuh dia sekali di dunia salon. Akhirnya singkat cerita nih ya, aku pernah dihadapin sama hal-hal yang kasat mata kalau aku bilang. Pernah satu ketika salonku tuh aneh banget gitu, nggak seperti biasanya. Nggak seperti biasanya tuh kayak gini. Kalau kita salon nih, kalau salonku loh ya, itu kan kita main lampu, cahaya lampu tuh banyak banget gitu loh. Dan di depan salonku pun juga seperti itu. Dan anehnya, salonku tuh tiba-tiba banyak banget didatangi hewan yang ini nih, bau banget. Apa sih kalau orang Jawa bilang tuh kayak kepik gitu ya, tapi nggak tahu bahasa Indonesianya apaan. Itu tuh baunya tuh nyengat banget gitu, dan baunya tuh nggak enak. Dan kalau yang datang tuh 1-2 sih itu saya bilang wajar, tapi ini banyak banget. Dan anehnya kenapa cuma di salon saya, di sebelah saya pun nyala lampu juga terang sekali, tapi tidak ada hewan itu. Kanan kiri saya pun nggak ada sama sekali gitu loh. Dan itu bukan hanya di lantai 1, di lantai 2 pun seperti itu. Padahal kondisi semua ketutup,
tapi nggak tahu kenapa itu semuanya bisa masuk gitu, dan jadinya tuh baunya tuh gimana ya, ya bau hewani itu kan. Aku merasa kok aneh banget ya, aku pikir satu hari seperti itu aku biarin, kok besoknya begitu lagi gitu loh. Dan datangnya itu setiap maghrib, mulai maghrib. Kalau antara jam-jam siang gitu nggak ada datang, itu selama 3 hari berturut-turut tuh kayak gitu. Akhirnya kan kita, maksudnya aku ya, aku bingung gitu, kok bisa kejadian kayak begini gitu, dari mana sumbernya. Terus singkat cerita nih ya, aku bilang sama, maksudnya sama papaku, sedikit banyak papaku mengerti seperti itu, karena kan aku punya eyang-eyang di Ponorogo itu orang mengerti semua gitu. Terus dilihat nih, nah ternyata tuh ada sama salon yang nggak suka sama aku gitu, karena merasa kok semua orang itu larinya ke tempatku semua gitu loh. Ya kan mana saya tahu, yang selama saya buka salon kan media promosi saya saat itu hanya Facebook, Instagram pun jarang-jarang. Selebihnya aku hanya sebar brosur kayak gitu-gitu aja. Kalau awal-awal buka salon otomatis hal-hal seperti itu tuh sudah wajar, dan kita otomatis bikin harga promo pun hancur-hancuran supaya orang mengenal salon saya. Itu yang saya lakukan. Tapi kompetitor membacanya lain. Kita seperti momok saingan yang harus disingkirin gitu kan, itu sebenarnya nggak boleh. Dari kejadian itu akhirnya sudah nggak ada nih. Tapi nggak sampai di situ aja. Ada kejadian-kejadian yang lain yang menurut saya itu nggak masuk akal gitu. Nggak masuk akal di pikiran saya. Pernah satu ketika aku tahu sendiri ini dengan mata kepalaku. Waktu itu zamannya bukan pegawaiku yang sekarang ini. Sebelumnya itu aku lupa deh pegawaiku yang mana. Saat itu kita jam buka salon dari jam 9 sampai jam 9 malam. Nah, di saat jam 8 malam itu aku lihat, karena kan kaca di salonku ini kaca bening ya. Nah, pintu salonku tuh pintu kaca aja, dan itu tuh bening. Aku bisa lihat keluar, orang di luar juga bisa lihat ke dalam salon aku gitu. Dan tepat pukul jam 8 malam saat itu aku tuh masih inget banget. Ada 2 orang naik sepeda motor Vario tepatnya. Dia itu awalnya mondar-mandir terus di salonku, di luar, maksudnya di jalan rayanya ya. Lah kan aku ada sofa tunggu tuh berdekatan dengan pintu. Otomatis aku bisa lihat siapa yang lewat. Dan saat itu juga nggak tahu kenapa aku tuh liatin jalan mulu. Otomatis kan aku tahu nih siapa yang lewat, samar-samar wajahnya itu kelihatan. Aku pasti mengerti. Dan aku curiga dengan satu orang naik sepeda motor itu, bolak-balik mulu. Hampir lebih dari 3 kali kalau aku lihat. Dan mungkin mereka nunggu lengah aku untuk tidak melihat di bibir jalan. Kok iya apesnya mereka itu ketahuan aku gitu. Jadi mereka tuh dengan sengaja keluarin bungkusan dari kresek, dan itu dilemparin tepat di depan salonku. Nah, kalian tahu isinya apaan? Aku nggak habis pikir kok ada ya orang sampai sebegitunya nggak suka dengan salon saya. Isinya tuh kayak bunga 7 rupa gitu, terus ada jarum beneran, ada duit koin 500-an gitu warna kuning, terus ada kayak tumbuhan kayak bunga gitu, tapi bunganya tuh kayak model jarum-jarum kayak warna-warna merah gitu. Kalian tahu, pernah lihat nggak sih kayak gitu? Terus ada daun sirihnya juga, pokoknya tuh lengkap banget lah.
Otomatis kan, waduh, ini kalau orang buang suak, buang sial itu posisi tidak mungkin dijatuhin di depan salon. Kalau orang buang suak itu, buang sial, dia pasti jatuhin bunga itu di perempatan, perempatan jalan besar-besar, dan ini tuh nggak ada perempatan gitu loh. Dan sialnya mereka juga, aku tuh tahu siapa yang lempar di depan salonku. Ada 2 laki-laki, yang satu laki-laki beneran yang gonceng, badannya agak tinggi besar, dan yang belakang ini yang punya salon, dia yang lempar. Tapi akhirnya aku lihat kayak begitu, aku suruh pegawaiku pakai sarung tangan, aku suruh buang di sungai. Apesnya dia gagal, ya kan. Terus aku otomatis kan, kita hidup di tanah Jawa gitu, otomatis hal-hal klinik kayak gitu sudah pasti ada, dan otomatis ya aku merasa harus tanya sama orang tua saya gitu. Dan ternyata ya aku tahu siapa pelakunya, cuman ayah aku hanya diem aja. Dan papaku selalu bilang sama aku, biarin aja, nanti juga balik-balik sendiri, penting kamu jadi orang ya lempeng-lempeng aja, kerja aja, nggak usah aneh-aneh, nggak usah dibales ini itu. Aku pikir setelah dia ketahuan aku tuh dia stop di situ aja gitu. Ternyata enggak, itu tuh berkelanjutan lagi, berkelanjutan terus dan terus menerus. Pokoknya dia tuh mungkin hampir 2 tahunan lah, 2 tahunan lebih dia selalu begitu sama saya, dan aku pun selalu nanggepinnya dengan santai. Dan pernah nih ada satu kejadian lagi, nggak tahu kenapa tuh salonku tuh sepi banget. Kalau sepi satu hari itu aku bilang wajar ya. Selama aku buka salon di sini, setiap hari itu pasti ada pemasukan, entah itu kecil atau besar, itu sudah pasti ada orang. Kalau sampai tidak ada sama sekali tuh pasti aku berpikirnya, aku awalnya ya mungkin ini ya ada masanya lah, waktunya anak bayar sekolah kah atau apa. Tapi ini tuh aneh gitu, selama 1 minggu berturut-turut. Dan dia lagi selalu mondar-mandir di depan salonku dengan kecepatan motor yang kenceng sambil hadap di salon. Jadi dia tuh posisinya kayak ngecek terus gitu, salonku ini rame apa enggak, salonku ini sepi apa enggak gitu. Terus kan aku merasa aneh hal-hal kayak gitu. Tapi ya sudahlah, aku masih diem ya. Suatu ketika aku tuh habis keluar, tepatnya aku tuh pergi ke Surabaya, dan aku selalu saat itu aku tidur di salon. Setelah aku taruh mobil di rumah, meskipun tengah malam sekalipun mobil aku parkir di rumah, dan aku selalu tidur di salon. Nanti dari rumah ke salon aku naik motor dong. Dan malam-malam itu, dan aku balik kalau nggak salah jam 12-an, aku tuh kayak lihat ini apa, kayak ada orang itu tuh, sorry ya, soalnya ini salonku di pinggir jalan, jadi mondar-mandir motor, kendaraan itu sudah pasti kedengeran. Kalau ngevlog di salon ini kan enak, ada wifi, jadi juga sinyalnya juga nggak payah kayak ngevlog di sini. Nah, aku terusin ya. Itu aku lihat karena di depan salonku ada jalan, terus ada sungai tidak terlalu besar, terus ada jalan lagi. Di ujung jalan waktu aku mau ke arah salonku, itu aku tuh lihat ada orang tuh gede banget gitu. Seumur-umur aku nggak pernah lihat orang segede itu gitu. Aku pikir kalau manusia normal paling tingginya berapa sih? 180, 170 gitu. Tapi ini enggak, dan bentuknya itu aneh gitu. Dan dia tuh kayak lagi giniin salonku gitu. Nah, aku tuh kan ada sedikit bisa, aku sedikit peka hal-hal kayak gitu, dan aku sedikit bisa lihat gitu loh. Otomatis kan aku bisa ngelihat dengan jelas gitu. Dan itu mukanya tuh jelek banget gitu loh. Jadi ibarat kata nih, seolah-olah tuh salonku tuh dikekepin gitu, jadi nggak ada orang yang bisa lihat.
Dan waktu aku mau masuk di salon tuh ngilang gitu orang, kan aku jadi antara takut dan gak takut itu siapa gitu. Terus habis itu otomatis kan aku udah masuk salon nih, aku tuh nggak naik ke lantai 2, kamarku kan ada di lantai 2, aku sengaja ada di bawah. Saat itu pegawai itu tidak tidur di salon, jadi aku sendirian yang tidur di salon. Terus sekitar jam setengah dua tepatnya, itu kayak ada suara gini, kayak gitu tuh, kan aneh ya, kayak orang-orang tapi nggak ngorok gitu. Otomatis akan aku lihat dari celah di bawah pintu harmonika itu, apakah ada orang di depan salonku. Ternyata tuh nggak ada, ini cuman kayak ada bayangan hitam gede gitu. Nah dari situ aku sudah mulai curiga, aduh ada yang nggak beres nih, kok aku selalu diliatin seperti ini, kenapa gitu. Dan aku balik lagi tanya sama papaku gitu, dan benar dia bilang kompetitor salonku ini masih nggak terima gitu, kalau aku ini salonku lebih ramai daripada dia, sengaja kayak ditutupin gitu supaya orang itu nggak bisa lihat salonku. Dan memang benar, beberapa hampir 1 mingguan itu aku ada customer datang ke tempatku, katanya dia nyari salonku tuh nggak pernah ketemu gitu loh, padahal kata temennya dia yang nyalon di tempatku tuh lokasi salon tempatku nggak mungkin nggak kelihatan, karena kan di bibir jalan pasti gitu, dan orang semua bisa lihat, dan ada kayak bandut besar, kan aneh gitu loh. Dan itu yang ngomong bukan 1-2 orang, hampir banyak orang, customerku bilang nggak kelihatan salon aku, mereka lihat itu kayak gelap gitu aja, kayak rumah-rumah biasa gitu, bukan salon. Nah setelah itu kan, nah salonku udah mulai normal lagi nih, aku pikir ya sudah selesai sampai situ, mungkin dia bosan kali selalu ketahuan gitu. Enggak, ternyata ada lagi. Jadi kalau yang modusnya yang ini itu beda lagi. Jadi mungkin dia mau celakain saya. Ibarat kata, kalau saya celaka kan otomatis salon sudah tidak beroperasi, karena orang lebih cenderung mencari pemilik daripada cari pegawainya. Aku agak curiga tuh sama kayak customer yang baru, dia datang ke sini dengan segala macam pertanyaan tapi nggak nyalon. Dia ngomong sama saya mau kerja sama saya, awalnya tanya-tanya soal warna, akhirnya dia bilang pengen kerja dengan saya. Terus dia juga bilang maksudnya itu pengen banget gitu kerja sama saya, tapi untungnya saya itu nggak terima dia gitu. Dan dari model-modelan orangnya itu kayak sekomplotannya mereka yang usil sama aku gitu. Dan saat itu bentar, ada azan. Nah azan sudah selesai, aku lanjutin cerita ya. Terus yang datang itu segerombolan orang itu, dia tuh hanya sekedar kayak begini. Jadi dari ujung pintu baru masuk itu dia sudah pegang-pegang semua, dari catokanku dipegang, dari sisirku dipegang, kursi-kursi itu dipegangin, nggak tahu kenapa gitu, orang aneh. Kalau customer normal kan nggak seperti itu. Customer normal tuh datang mau treatment apa atau mau smoothing kayak kalian, dia tanya harga, cocok, dia keramas, dia duduk. Kalau ini tuh beda, semua peralatan saya itu dipegang, sampai cap potong itu dipegang sama dia gitu. Kan aneh gitu ya. Aku merasa ya, karena aku nggak pernah ketemu customer model seperti ini, otomatis aku bilang aneh gitu. Dan setelah dipegang-pegang semua, dia tuh duduk di sofa, tangannya tuh kayak nyelipin sesuatu gitu. Tapi saat itu ya cuman aku lirik aja gitu, aku belum berani tegur, karena kan
aku nggak pernah tahu, siapa tahu dia garu-garu kah atau apa ya kan. Singkat cerita, aku setelah bilang aku belum butuh pegawai lagi, dia tuh pergi. Saat itu nggak lama itu ada customer datang, jadi aku belum ngeh dan aku nggak lihat di sofaku itu ada apaan gitu. Setelah menjelang maghrib aku baru periksa gitu, aku baru mau duduk sih ceritanya, ternyata di sofa itu aku nemu banyak jarum gitu. Di sudut-sudut sofa itu banyak jarum ditancap-tancapin gitu. Sekarang logikanya, satu hari ini aku tidak menemui atau tidak menerima customer pakai hijab, hampir tidak pakai hijab semua, tapi kok ada jarum pentul tuh banyak. Ada jarum yang sudah bekarat, ada yang kayak masih baru gitu. Pokoknya intinya di kursiku itu penuh dengan jarum gitu. Akhirnya kan otomatis pikiran saya, oh ini jangan-jangan yang tadi datang ke tempat saya itu, aku pikir garu-garu, ternyata dia nyancepin sesuatu gitu. Nah, akhirnya kan aku ambil nih pakai sarung tangan. Nih jarum-jarum. Aku kasihin papaku. Papaku tuh cuman ketawa aja gitu loh. Terus dia bilang, ini mah pemainnya yang lama, dia bilang gitu. Terus papaku bilang, udah biarin aja nanti, lihat aja nanti gitu. Tapi kan aku sebenarnya kesel juga gitu loh. Istilah kasarnya, ibarat kata di pasar ya, banyak orang jual bawang merah, banyak orang jual cabai, kenapa semuanya juga laku gitu loh. Semuanya kan ada pasarnya tersendiri gitu loh. Toh juga saya buka salon di sini nggak pernah yang namanya saya bahas salon kamu, bahkan saya tidak mengerti kamu punya harga, cara kerja seperti apa, tapi anehnya kamu selalu tahu gitu saya punya harga berapa. Berarti kan yang selalu pengen tahu tentang salon saya tuh kamu, bukan saya gitu. Akhirnya ya sudahlah, ya semoga udah nggak ada kayak gini lagi gitu. Ada lagi, ya ampun. Jadi 2 tahun tuh aku bener-bener bukan dihantui ya, jadi capek ngeliat hal kayak gitu loh. Maksudku tuh, apa kalian nggak mikir, kalian suruh orang celakain saya, kalian keluar uang, daripada uang kalian buang-buang untuk hal seperti itu, lebih baik kalian simpan untuk hari tua kalian, masa depan kalian itu jauh lebih baik. Untuk apa kalian ngusilin orang yang kalian nggak pernah tahu gitu asal usul saya seperti apa. Ibarat kata kalian mau celakain orang, tapi yang kalian mau celakain amalnya banyak, otomatis kan yang ibarat kata kalian mau celakain itu mental. Kita nggak pernah tahu loh. Jangan asal celakain orang, aku pikirin gitu, tapi mungkin pikiran mereka itu lain gitu. Di dunia ini kan namanya usaha itu banyak gitu. Bukan hanya saya kompetitor kamu, banyak kompetitor kamu lainnya, kenapa harus selalu tertuju sama saya? Jadi aku nggak habis pikir dengan orang model-model kayak begini. Jadi kalian kalau punya salon harus bener-bener waspada gitu. Percaya nggak percaya, tapi kejadian beneran. Dan sialnya mereka itu nggak pernah sampai ini ya, untungnya selalu ketahuan aku gitu. Dan aku ada sedikit cerita, aku punya mantan pegawai, dia buka salon sendiri di kampungnya sana. Dia buka salon sendiri, nggak di kampung, nggak di kota, sama aja. Dia pun mengalami hal yang sama dengan saya. Apesnya dia, dan itu kena gitu. Dia buka salon, padahal itu bener-bener di kampung, masuk gang, dan itu buka di rumahnya. Logikanya aja, kalau secara kita perhitungan soal strategis tempat, nggak strategis sama sekali. Paling yang tahu hanya sekedar satu RT-nya dia atau satu RW-nya dia atau temen-temennya dia, hanya itu yang tahu salonnya dia. Tapi anehnya si mantan pegawaiku ini tuh nggak ada angin, nggak ada hujan tuh tiba-tiba sakit itu nggak sembuh-sembuh, sampai ditanyai secara medis itu
Dia bilang hanya sakit-sakit biasa aja, tapi logikanya kalau misalkan darah rendah kah atau darah tinggi kah sekalipun itu pasti dikasih obat terus normal gitu. Dan ini beda, nggak kayak begitu. Dia itu sama sekali nggak bisa bangun, udah kayak kalau orang Jawa bilang kembang bayang ya, nggak bisa bangun, nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya salonnya itu tutup. Nah singkat cerita, orang tuanya tuh sampai jual sawah katanya untuk berobatnya dia. Jadi ditanyain dari orang pinter satu ke orang pinter yang lain, jawabannya itu sama, dia itu dibikin sama orang salon yang nggak suka sama dia. Bayangin tuh, itu lagi apesnya sampai dibikin kayak begitu, sampai badannya itu bener-bener kurus banget, kurus banget, nggak ada yang namanya itu seger-segernya badan tuh nggak ada. Jadi orang lihat dia tuh kayak udah kayak mayat hidup gitu, sampai segitu ngerinya loh. Padahal ini hitungannya dia salon di kampung, di gang, masuk gang, udah masuk gang lagi, kok masih dibegitukan ya kan. Itu aja seperti itu, apalagi yang di pinggir jalan seperti saya, lebih banyak lagi. Dan pernah nih ada satu kejadian, kalau ini menurutku sih yang paling ekstrim daripada dilempar bunga. Sekitar mau menjelang maghrib, masih ada cahaya-cahaya matahari gitu. Di sebelah salonku itu ada orang jualan. Kalau sore itu ada jual ketan, nasi jagung kayak gitu, dan itu selalu rame. Dan hampir saya tuh hafal siapa yang beli. Dan pasti kan kadang ada yang parkir di tempat aku, dan aku memang biarin aja karena kan memang beli nasi jagung, beli ketan kayak gitu-gitu. Dan ada satu orang tuh aneh banget gitu. Kenapa aku bisa bilang aneh? Dia tuh nggak beli ketan di situ, tapi dia tuh ikut kerumunan motor parkir. Dan kan kelihatan nih dari kaca, dia tuh taburin kayak tanah gitu dari genggaman tangannya perlahan. Jadi kalau kita nggak jeli banget gitu, kita nggak akan tahu gitu. Dan begonya dia ini taburin di apa, jatohnya tanahnya itu tuh di ubin. Jadi di depan salonku itu bukan sepenuhnya tanah, jadi ada keramiknya gitu untuk tempat parkir. Nah mungkin dia tuh saking buru-burunya dan banyak yang parkir, jadi jatuhnya tanahnya itu di ubin-ubinku gitu. Kalau misalkan jatuhnya di tanah kan nggak kelihatan nih, dan ini sialnya dia jatuh di ubin, otomatis kan kelihatan gitu loh. Dan aku sudah mulai curiga, loh kok ada tanah di sini gitu loh. Kan udah kelihatan nih dari situ, otomatis kan aku mau untuk memastikan apa yang ditabur, kan aku harus tahu, aku harus keluar. Dan ternyata ya kayak tanah gitu. Logikanya kalau kamu tabur tanah-tanah biasa di depan salon orang, ngapain, kurang kerjaan gitu ya kan. Dan ini aku ambil beberapa sampel ya, aku taruh di tisu gitu, aku langsung tanyain sama bapakku, ternyata itu tanah kuburan ya kan. Ibarat kata nih jahat banget gitu loh, mau celakain aku, sampai sebegitunya niatnya mau ngilangin aku. Maksudnya saking benci, segitu bencinya kah kamu sama saya? Padahal saya nggak pernah benci kamu, saya nggak pernah usilin kamu, saya nggak pernah ngurusin kehidupan pribadi kamu. Mau omsetmu berapapun aku nggak pernah tahu gitu loh. Tapi kok ini sampai segitunya gitu. Dan itu yang membuat papa saya benar-benar marah gitu. Kok ada manusia kayak begitu gitu loh. Padahal tuh salonnya tuh nggak jauh, maksudnya lumayan jauh loh dari tempatku loh, sampai segitunya. Itu yang bikin aku bener-bener aduh, susah lah musuh orang kayak begini ya. Kita bersaing secara sehat is okay, tapi kalau sampai kayak begini tuh
aku nggak habis pikir ya. Akhirnya papaku cuman bilang, udah sama keluargaku otomatis dibuang dong, kita buang ya, bisa ada sesuatu lah. Akhirnya papaku cuman bilang, ya dilihat aja nanti seperti apa. Kalau tanamnya nggak baik kan pasti kembalinya juga ke mereka nggak baik. Akhirnya aku ini lihat dengan mata kepalaku sendiri ya, apa yang saya alami selama di sini. Bukan karena oh kata orang salonmu kok begini begini begitu, salonmu kok begini, enggak, benar-benar saya alami sendiri gitu. Saya yang rasa sendiri. Terus ke belakang-belakang ininya ya, dari aku bikin video ini kan otomatis aku perhatikan juga. Aku memang nggak terlalu ngurusin kamu yang celakain saya, tapi kan saya selalu update untuk melihat perkembangan apa yang kamu lakukan ke saya. Dan yang di atas itu adil gitu. Sekarang dia mungkin sudah posisi oleh dan mungkin akan jatuh karena apa yang dia perbuat sendiri. Makanya kalau kita tuh punya usaha, janganlah kita suka celakain orang. Kalian nggak pernah tahu, orang buka usaha bukan hanya sekedar cari makan buat dia sendiri. Kalian juga mana tahu kalau saya harus ibarat kata tuh harus hidupin orang lain, dalam arti banyak anak yatim yang harus saya kasih, banyak maksudnya orang yang harus saya bantu gitu loh. Kalian nggak pernah mikir sampai di situ. Saya kerja di salon ini, maksudnya saya buka usaha ini, nggak melulu uang selalu saya makan gitu. Apa yang saya punya saya sudah cukup semuanya. Saya hanya ya kerja, cari kesibukan, ada uang lebih, saya bantu orang, hal-hal kayak gitu. Saya tidak pernah yang namanya posting-posting atau pamer maksudnya dengan apa yang udah saya lakuin buat orang di luar sana. Setiap tahun saya berangkatin orang umroh, saya juga nggak pernah yang namanya memamerkan, oh ini loh metrik loh, bisa ini loh, itu loh. Tidak seperti itu. Saya hanya sekedar diem-diem aja. Jadi nggak melulu semua yang saya dapat di salon itu saya makan sendiri. Apa yang saya miliki semuanya sudah cukup. Sisa saya banyak-banyak amal. Apa sih yang kita cari di dunia ini tuh paling ya kayak gitu-gitu aja. Kalian makan sehari 3 kali udah kenyang. Kalian mau makan satu hari 20 piring pun tidak mungkin, ya kan? Hanya itu aja hidup gitu loh. Kalau nggak kita makan, pergi, selebihnya kan kita harus bantu orang gitu. Saya pun pernah susah gitu, makanya ketika saya ada di atas, saya harus bantu orang. Karena papiku selalu bilang sama aku, selagi kita masih bisa bantu orang, ya kita bantu. Dan kita bantu orang nggak perlu kita koar-koar, oh aku bantu sono, aku bantu sini, nggak pernah. Ya sudah cukup, hanya kamu dan saya yang tahu sudah. Tapi mungkin orang tidak melihat sampai seperti itunya. Makanya sebelum mencelakain orang, kamu harus benar-benar lihat dulu gitu loh, orang ini tuh seperti apa. Jangan sampai seperti yang maksudnya kamu lakukan kepada saya gitu loh. Saya nggak pernah ada masalah sama kamu. Begitupun juga nanti kalau kalian punya usaha salon, harus benar-benar waspada. Jangan sepenuhnya percaya sama orang. Terkadang customer yang kalian dapat itu bisa jadi adalah musuh kalian. Musuh dalam arti kalian tidak pernah berpikiran itu musuh kalian, tapi mereka menganggap kamu itu musuhnya. Benar-benar kejam banget lah. Orang mau matiin rezekinya orang itu sampai segitunya loh. Bahkan saya ini sampai tahu dia ini pergi ke orang pintar mana-mana, saya sampai ngerti dan saya miris lihatnya gitu. Daripada kamu sakit hati terus melihat katakanlah kesuksesan saya,
kan lebih baik diperbaiki salonnya supaya jauh lebih baik dari segi pelayanan, tempat, servis dan lain-lain, supaya orang lebih tertarik. Dan aku nggak pernah selama aku buka salon di sini jelek-jelekin, itu nggak pernah. Yang ada orang selalu berpikir tidak baik tentang saya, yang maybe mungkin lihat dari penampilan dan lain-lain. Satu hal yang harus orang ini tahu, ketika kita bekerja di salon, otomatis kita harus selalu update dengan yang namanya color, selalu update dengan apapun itu berhubungan dengan rambut. Tidak mungkin saya diem-diem aja gitu. Otomatis gonta-ganti warna rambut itu sudah pasti. Meskipun terkadang kalau di kampung itu cara berpikirnya berbeda, tapi kan yang penting apa yang saya lakukan ini tidak mengganggu orang, itu yang pasti. Dan sampai sekarang saya pegang tuh seperti itu. Saya niatnya kerja, saya nggak aneh-aneh, saya nggak celakain orang, udah itu aja, bismillah aja lah. Sebenarnya masih banyak lagi sih yang mau aku bagi, aku ceritain. Gak hanya sekedar yang kasat mata. Cuman ini aku cerita yang kasat matanya ya. Karena ini menurut aku tuh penting untuk kalian waspada gitu loh. Mau kalian maksudnya itu kalian sudah waspada seperti apapun tuh masih tetap kecolongan. Dan kalian kalau yang punya salon harus lebih hati-hati lagi, lebih selektif lagi, lebih sering ngecek mulai dari tempat duduk dan lain-lain. Kadang itu kelihatan kok, ada yang beda atau apa itu kelihatan. Semua tergantung yang punya salon gitu loh. Mau lebih jeli, mau lebih teliti apa enggak. Daripada sebelum kejadian, lebih baik kan kita antisipasi dulu lah. Lebih teliti dengan apa yang kita punya lah. Saranku tuh lebih kayak gitu. Terima kasih kalian udah dengerin ocehan aku. Aku share video kayak begini bukan untuk pamer-pameran atau celotehan isapan belaka, enggak. Ini benar-benar kejadian real yang aku alami selama aku buka salon di sini, dan apa yang aku omongin semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Sekian dari saya, terima kasih semuanya.